Hai, selamat pagi anak-anak. Apa kabar semua? Apakah kalian telah siap belajar hari ini bersama dengan Ibu Isma? Nah, hari ini kita akan belajar di tema 5 pengalamanku, subtema 1 pengalaman di rumah, pembelajaran yang keenam. Mari anak-anak kita belajar dengan penuh semangat ya. Anak-anak, Ibu Isma ingin bertanya, apakah kalian sering berkunjung ke rumah keluarga kalian? Contohnya, kalian datang berkunjung ke rumah paman kalian atau paman kalian datang mengunjungi keluarga kalian? Ya, mungkin untuk situasi kita sekarang ini, karena kita dalam situasi menghadapi pandemi COVID-19, kalian beserta anggota keluarga lain mungkin membatasi aktivitas di luar rumah ya anak-anak. Jadi mungkin kalian untuk sementara waktu ini tidak sering berkunjung dulu ya. Jika tidak ada hal yang mendesak, sebaiknya ditunda dulu saling bertemu atau berkunjung sampai pada keadaan kita sudah benar-benar aman untuk kita bisa saling bersilaturahmi dengan anggota keluarga lain. Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa saling berkunjung adalah salah satu contoh perilaku yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Nah, bunyi dari sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia. Apakah kalian masih ingat lambang atau simbol dari sila di dalam Pancasila? Ya, pastinya masih ingat ya anak-anak. Ada sila pertama yang lambangnya bintang, kemudian ada sila kedua yang lambangnya atau simbol dengan simbol rantai emas. Ada sila ketiga lambangnya pohon beringin, sila keempat dengan lambang kepala banteng, dan ada sila kelima dengan lambang atau simbol padi dan kapas. Nah, pada hari ini kita akan lebih belajar perilaku atau sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila yang memiliki lambang atau simbol pohon beringin. Kalau kita menjaga kerukunan dengan siapapun, berarti kita sudah menerapkan sila ketiga Pancasila. Kamu harus hidup rukun. Rukun dengan teman, rukun dengan anggota keluarga, rukun dengan tetangga. Hidup rukun merupakan contoh perilaku yang baik anak-anak. Hidup rukun sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Nah, contoh lain dari penerapan sila ketiga Pancasila yang bisa kita lakukan di rumah, diantaranya menjaga kerukunan antar keluarga dengan saling berkunjung seperti yang tadi ya. Kemudian mendahulukan kepentingan adik saat bermain bersama, mengutamakan kepentingan keluarga, tidak memaksakan kehendak, saling menyayangi, saling menolong, saling menghormati, dan saling menghargai dalam keluarga. Menjaga dan memelihara harta benda keluarga juga merupakan contoh dari pengamalan atau penerapan sila ketiga Pancasila di rumah. Nah, tidak bertengkar dengan saudara, dengan kakak, dengan adik, dengan ayah atau ibu, atau anggota keluarga lain yang ada di rumah kalian juga merupakan pengamalan dari sila ketiga Pancasila di rumah ya anak-anak. Nah, anak-anak, kamu telah belajar tentang puisi ya anak-anak pada pertemuan yang lalu. Nah, sekarang coba Ibu akan tambahkan kembali pemahaman kalian mengenai puisi, bagaimana cara menanggapi
setelah kalian membaca puisi atau setelah kalian mendengar orang lain membacakan sebuah puisi. Nah, coba sekarang Ibu akan membacakan puisi hujan untuk kalian. Kemudian nanti kalian bisa menanggapi untuk mengetahui bagaimana cara menanggapi pembacaan puisi. Hujan. Hujan. Hujan di mana-mana. Di jalan, di halaman, semua basah. Hujan, hujan tak henti-henti. Hujan, hujan lebat sekali. Hujan, hujan bukan kepalang. Di sana dan di sini air tergenang. Hujan, hujan belum berhenti. Hujan, hujan sepanjang hari. Nah, sekarang setelah kalian mendengar Ibu membacakan puisi tadi, tentunya kalian dapat menanggapi bagaimana cara Ibu tadi membaca puisi yang berjudul Hujan. Nah, anak-anak perlu kalian ingat bahwa saat memberi tanggapan atas sebuah pembacaan puisi, kalian harus memperhatikan artikulasi, intonasi, dan ekspresi. Jadi mungkin kalau kalian melihat wajah Ibu, kalian juga akan dapat menilai ekspresi Ibu saat membaca puisi. Nah, artikulasi itu adalah kejelasan pengucapan ketika saat membaca puisi. Ibu ulangi kembali ya. Artikulasi berarti kejelasan pengucapan. Intonasi berarti ketepatan nada. Dan ekspresi adalah berarti raut wajah. Jadi saat memberi tanggapan terhadap pembacaan puisi dari seseorang, kalian harus melihat artikulasi atau harus memperhatikan artikulasi, intonasi, dan ekspresi. Nah, setelah tadi Ibu membacakan puisi tentang hujan atau berjudul Hujan, artikulasi Ibu Isma mungkin kalian dapat tanggapi seperti ini ya. Saat membaca puisi berjudul Hujan, artikulasi Ibu Isma terdengar sangat baik. Ibu membaca setiap kata dengan cukup jelas. Suara Ibu pun lantang sehingga terdengar jelas. Begitu ya anak-anak, mungkin tanggapan kalian setelah mendengar Ibu membacakan puisi tadi. Nah, anak-anak, kamu telah belajar tentang puisi. Sekarang perhatikan benda di rumahmu. Apakah di rumahmu ada penggaris? Adakah meter di rumah kalian? Atau meteran? Adakah jangka sorong? Coba kalian ukur benda-benda yang ada di rumah kalian menggunakan penggaris, meteran, atau jangka sorong. Perlu kalian ingat bahwa penggaris dan jangka sorong itu maksimal 30 cm. Kalau meteran atau roll meter itu sudah untuk ukuran yang sangat panjang ya anak-anak. Jadi fungsi alat ukur panjang baku untuk penggaris biasanya digunakan untuk mengukur panjang benda yang kurang dari 30 cm. Contohnya pengukuran panjang buku tulis yang kalian miliki. Nah, jika lebih dari 30 cm, maka gunakanlah meteran. Meteran dapat digunakan untuk mengukur panjang benda yang lebih dari 30 cm. Contohnya ketika kalian ingin mengukur panjang meja yang ada di rumah kalian.
Nah, untuk jangka sorong dapat digunakan untuk mengukur panjang garis tengah atau kedalaman benda-benda berbentuk bulat atau lingkaran. Contohnya, ketika kalian mungkin menemukan kelereng di rumah kalian dan kemudian melakukan pengukuran garis tengah kelereng, maka kalian dapat menggunakan jangka sorong. Nah, demikian tadi anak-anak pembahasan Ibu di tema 5 subtema 1 pembelajaran yang ke-6. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi anak-anak semua ya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Ibu selanjutnya. Salam sehat dan semangat untuk kita semua. Terima kasih.